Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzamira Sabriani Lutfi, NPM 1881, dan partner saya Zinedine Amrullah, NPM 18085. Jadi kami adalah praktikan lab optimasi industri, di mana pada ujian global ini kita mendapatkan topik teori antrian. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori antrian. Jadi apa sih antrian itu? Antrian itu adalah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Teori antrian ini tuh berhubungan dengan pelanggan harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan. Jadi persoalan antrian ini tuh disebabkan oleh banyaknya yang datang yang ingin dilayani sedangkan jumlah pelayannya itu terbatas. Sedangkan pelayanan yang terbaik itu adalah pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu atau mengantri terlalu lama. Tapi dampak pemberian layanan yang cepat ini akan menimbulkan biaya bagi organisasi karena harus menambah fasilitas dari layanan. Oleh karena itu, layanan yang cepat akan sangat membantu untuk mempertahankan pelanggan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi tujuan penggunaan teori antrian ini tuh adalah untuk merancang fasilitas pelayanan, untuk mengatasi permintaan yang berfluktuasi secara random, dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu pelanggan. Ada beberapa klasifikasi dari sistem antrian. Yang pertama itu ada sistem pelayanan komersial, lalu ada sistem pelayanan bisnis industri, lalu ada sistem pelayanan transportasi, dan yang terakhir ada sistem pelayanan sosial. Jadi di teori antrian ini tuh juga ada beberapa bentuk disiplin antrian, yaitu yang pertama itu ada first come first serve atau first in first out, yang artinya itu lebih dulu datang maka akan lebih dulu dilayani. Misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Lalu yang kedua ada last come first serve atau last in first out, yang artinya tiba terakhir itu akan lebih dulu keluar. Misalnya sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Lalu yang ketiga ada service in random order, yang artinya itu panggilan didasarkan pada peluang secara random. Dan yang terakhir ada priority service, atau pelayanan yang dilakukan lebih dulu itu yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Lalu juga ada 4 jenis desain dasar dari antrian. Yang pertama yaitu ada single channel single phase, lalu yang kedua ada single channel multi phase, di mana single channel multi-phase ini tuh menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya tuh seperti pencucian mobil, lalu yang ketiga ada multi-channel single phase, contohnya itu antrian pada teller sebuah bank, lalu yang keempat ada multi-channel multi-phase, contohnya itu registrasi pada mahasiswa di universitas. Jadi contoh permasalahan antrian ini bisa ditemukan pada antrian teller bank, di mana dalam antrian bank ini menggunakan desain dasar multi-channel single phase. Jadi pada laporan ini tuh kita menggunakan rumusan masalah bagaimana pengoptimalan sistem pelayanan teller Bank BNI kantor cabang pembantu air tawar dengan menggunakan pendekatan teori antrian. Jadi untuk tujuan praktikum dari modul ini tuh yang pertama praktikan dapat menciptakan keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan adanya waktu tunggu. Lalu yang kedua ada praktikan dapat mengaplikasikan teori antrian yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem antrian. Lalu yang ketiga ada mengerti kegunaan dari aplikasi WinPSB dan POM-PM untuk menyelesaikan masalah dalam teori antrian ini. Selanjutnya ada manfaat praktikum yang didapatkan dari modul ini tuh yang pertama itu mahasiswa dapat melakukan analisis terhadap suatu studi kasus dan menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada mahasiswa dapat mengaplikasikan WinPSB dan POM-PM dengan benar. Dan yang terakhir ada mahasiswa dapat menerapkan software WinPSB dan POM-PM dalam permasalahan yang dihadapi. Jadi
pada penulisan laporan ini tuh menggunakan studi kasus dari jurnal yang berjudul Penerapan Teori Antrian pada Pelayanan Teller Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar. Jadi untuk lokasi observasinya yaitu pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar Padang, di mana waktu observasinya itu dilakukan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 25 sampai 29 November 2019 di jam kerja pukul 9 hingga 12 siang dengan data yang diamati yaitu waktu rata-rata kedatangan pelanggan dan waktu rata-rata pelayanan. Jadi untuk identifikasi variabelnya, variabel terikatnya yaitu pelayanan teller dan variabel bebasnya yaitu jumlah teller, waktu rata-rata kedatangan pelanggan, dan waktu rata-rata pelayanan pada teller. Selanjutnya untuk penggunaan aplikasi WinKSB dan POM-PM untuk penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh partner saya. Sekarang kita masuk kepada pengaplikasian software. Di sini software yang digunakan ada dua, yaitu ada VirtualBox untuk WinQSB dan POM-QM. Untuk yang pertama kita masuk ke WinQSB dulu. Nah, pertama-tama kita klik Start, lalu kita cari WinQSB yang Queuing Analysis atau QA, lalu kita klik seperti ini, muncul halaman kosong, lalu kita klik File, New Problem. Nah, lalu kita ini isi dengan nama, misal KCB Air Tawar. Lalu karena studi kasus kita menggunakan menit, maka kita ganti hour menjadi menit. Dan entry formatnya, karena di studi kasus itu merupakan jenis antrian multi channel single phase, maka kita gunakan simple MM system. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul tabel input seperti ini yang nantinya akan kita isi sesuai dengan angka studi kasus yang kita gunakan. Untuk number of servernya sendiri kita gunakan 2. Untuk service rate per menitnya itu dalam studi kasus ada sekitar 3,309 nasabah per menit, dan tingkat kedatangannya ada 0,302. Setelah kita pastikan angkanya benar, lalu kita klik Solve and Analyze untuk mengetahui hasilnya. Klik Solve the Performance. Nah, ini akan langsung muncul hasil-hasil perhitungan otomatis melalui software tentang performa dari sistem antrian yang diterapkan. Seperti diketahui, ini input, lalu ini ada overall system utilization atau tingkat kesibukannya, tingkat kegunaan dari tellernya itu ada sekitar 4,5633%, dimana ini kecil sekali. Lalu ada average number customer in the system ada 0,915. Lalu ada average number customer in the queue, ini jumlah rata-rata nasabah dalam antrian sangat kecil sekali, 0,02 atau bisa dikatakan hampir tidak ada. Lalu ini ada average number customer in the queue. Verbal system ini kita tidak gunakan dalam studi kasus ini karena kita hanya gunakan untuk yang ini L, LQ, W, WQ sama P0. Lalu ada W, ini waktu yang dihabiskan oleh nasabah dalam sistem itu sekitar 0,3028 menit. Lalu untuk waktu yang dihabiskan nasabah untuk mengantri itu ada sekitar 0,0006, sangat kecil sekali. Dan untuk kemungkinan teller menganggur itu ada 91%, sangat tinggi sekali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang dari service rate yang dilakukan oleh
para teller itu sangat jauh melampaui dari tingkat kedatangan nasabah, sehingga seringkali dari server atau teller tersebut menganggur karena memang tidak ada nasabah yang mengantri atau sangat cepat sekali terselesaikan, sehingga nantinya dari teller-teller tersebut akan seringkali menganggur atau sebagian besar tidak mendapatkan nasabah untuk mengantri. Maka ini nilainya menjadi sekitar 91% atau tinggi sekali. Dan untuk rata-rata antrian, waktu dan jumlah yang mengantri sangat kecil sekali karena memang bisa dikatakan tidak akan ada yang mengantri dalam sistem tersebut. Seperti itu. Lalu setelah QSP kita dapatkan outputnya, kita lanjutkan ke software yang kedua, yaitu POMQM. Caranya hampir sama. Pertama kita buka POMQM dulu, lalu kita klik modul di sebelah sini, lalu kita klik yang waiting lines. Nah, kita new, kita pilih yang MMS. Kenapa kita pilih MMS? Karena ini yang cocok dengan studi kasus kita, multi channel single phase. S ini menandakan banyaknya teller yang digunakan. Misal kita beri nama KJP Air Tawar. Dan kita gunakan no cost karena memang tidak ada kaitannya dengan biaya, namun bisa nanti di analisis kesimpulan kita hubungkan dengan biaya melalui logika sederhana. Next, nah hampir sama. Untuk time unit arrival-nya kita gunakan minute, dan ini kita isi sama seperti tadi, nomor servernya 2. Nah, tapi ada satu kendala di POMQM itu, kita tidak bisa menginputkan angka dengan koma seperti 3,309, sehingga kita gunakan saja satuan yang sama, kita kalikan dengan 1000. Arrival rate-nya dari 0,302 kita kalikan 1000, maka jadi 302. Dan untuk yang mu-nya ada 3309. Nantinya untuk hasil akhir bisa kita sesuaikan dengan desimal yang ada di sini. Sesudah kita klik solve. Iya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa kita atur desimalnya untuk melihat hasil yang lebih pasti. Kurang lebih untuk hasil dari kedua aplikasi ini sama, mungkin ada perbedaan sedikit untuk ketelitiannya. Seperti ini, utilizationnya sama. Lalu bentar, kita bisa geser supaya lebih jelas lagi lihatnya. DLQ tadi sama, average number juga sama. Nah, ini untuk wiki dan W ada sedikit perbedaan, lebih ke angka di belakang koma. Namun bila kita kalikan semua dengan 1000, karena memang tadi kita tidak gunakan koma ya, mungkin ini jadi berbeda. Kita kalikan dengan 1000, nanti hasilnya akan kurang lebih sama. Ini ada 0,303 dan ini adalah 0,00019. Namun tidak bisa kelihatan lagi karena maksimal untuk desimalnya 6. Ini bisa dibuat menjadi 2 dan ini 0,303. Jadi kesimpulannya dari kedua aplikasi ini cukup bisa menyelesaikan perhitungan dari sistem antrian, performa sistem antrian, karena setelah dilakukan nanti dilakukan perhitungan manual, akan bisa diketahui bahwa hasilnya itu sesuai dengan perhitungan manual yang dilakukan, sehingga
bisa dikatakan ini tuh sudah sesuai seperti itu. Oke, untuk softwarenya kurang lebih seperti ini, akan dilanjutkan oleh bagian selanjutnya. Dari observasi yang dilakukan itu didapatkan data-datanya, yaitu ada banyaknya teller 2, lalu waktu rata-rata kedatangan pelanggan itu 0,302 pelanggan per menit, lalu waktu rata-rata pelayanan 3,302 pelanggan per menit. Dari data-data ini dilakukan perhitungan manual. Yang pertama itu mencari intensitas kegunaan pelayanan teller dihitung menggunakan rumus P yang menghasilkan 4,5633%. Lalu yang kedua, mencari kemungkinan para teller tidak melayani nasabah dari total waktu kerja itu menggunakan rumus P0, di mana dihasilkan 0,912717%. Lalu mencari jumlah nasabah rata-rata dalam antrian menggunakan rumus LQ, di mana dihasilkan 0,00019 isomorfik ke 0,0002. Lalu mencari jumlah nasabah rata-rata dalam sistem menggunakan rumus L, di mana dihasilkan dari rumus L itu 0,0915. Lalu mencari waktu nasabah menunggu dalam antrian menggunakan rumus WQ, di mana dihasilkan 0,000602 isomorfik ke 0,0006. Dan yang terakhir yaitu mencari waktu nasabah menunggu dalam antrian menggunakan rumus W, di mana dihasilkan 0,3028. Setelah tadi dilakukan pengaplikasian software dan perhitungan manual, selanjutnya kita tuliskan di sini di hasil dan pembahasan berdasarkan output dari kedua software dan kecocokan dari perhitungan manual yang dilakukan. Di sini untuk penggunaan WinGSB diketahui utilisasi server intensitas kegunaan pelayanan itu bernilai 4,56, sangat kecil sekali, sehingga untuk nilai kemungkinan para teller tidak bekerja itu sangat tinggi, yaitu 91%, 91,2717%. Nah, hal ini ditunjang lagi. Di sini ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrean sangat kecil, yaitu 0,002, atau malah bisa dikatakan tidak akan ada antrian dalam sistem tersebut karena sangat kecil sekali. Untuk rata-rata dalam sistemnya ada 0,0915. Ini karena dari keseluruhan, maka dia bisa dikatakan, walaupun ini sebenarnya sangat kecil sekali. Untuk waktu menunggu dalam antrian sangat kecil juga karena hampir sama, bisa dipastikan hampir tidak akan ada antrian. Dan rata-rata waktu menunggunya dalam sistem hanya sekitar 18,168 detik. Ini rata-rata dari seluruh kejadian antrian, dan ini cukup kecil sekali, 18 detik. Untuk software pembanding POMGM menggunakan dua software itu sama, hasilnya kurang lebih sama, karena memang mungkin yang membedakan adalah ketelitian dari angka komanya. Sama. Dan untuk saran sistem yang optimal atau penerapan saran yang bisa dilakukan oleh pihak bank terkait itu didasarkan oleh ini. Pertama, karena utilisasi server sangat rendah, sehingga banyak dari teller tersebut yang menganggur. Jadi tidak sepadan apa yang mereka dapatkan atau gaji mereka dengan kegiatan mereka yang sebagian besar itu menganggur, atau bisa dikatakan sangat besar sekali ya tadi, 91%.
Nah, ini dikarenakan apa? Karena eh, tingkat kedatangan dari pengunjung itu tidak berimbang dengan kecepatan pelayanan, atau jadinya akan sangat cepat sekali dari para nasabah tersebut untuk dilayani. Sedangkan eh, nasabah yang datang itu sangat sepi. Jadi tidak sesuai dari apa yang ada di lapangan dengan apa yang diterapkan. Jadinya bisa dikatakan seperti membuang atau ada sesuatu yang mubazir dari sistem yang diterapkan. Karena hal itu, ini yang kami sarankan untuk pihak Bank BNI, KCB Air Tawar itu mengurangi jumlah tellernya. Untuk apa dikurangi? Karena sudah diketahui sendiri, dua teller tersebut sudah cukup melampaui, atau nilai tingkat pelayanan itu sangat lebih besar daripada kedatangannya. Jadi bisa dikatakan mubazir tadi. Jadi apa yang kita keluarkan untuk menggaji dua teller, untuk upah dua teller tadi itu tidak sebanding dengan hasil dari kerja mereka, sehingga nanti apabila kita kurangi itu diharapkan bisa mengimbangi tingkat dari pelayanan maupun kedatangan itu. Jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang kita upahkan, apa yang kita gajikan itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Jadi bisa dikatakan nanti sistemnya akan optimal, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya berarti untuk intensitasnya tadi didapatkan 4,56%, sangat kecil. Untuk nilai kemungkinan para tidak bekerja sangat besar, berkebalikan 91%. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian bisa dikatakan tidak ada. Jumlah rata-rata nasabah dalam sistem kurang dari 1. Rata-rata menunggunya juga tidak ada, karena bisa dikatakan tidak akan ada antrian. Untuk waktu rata-rata menunggu sebesar ini 3028 menit atau 18,168 detik. Nah, untuk softwarenya kedua pembanding ini cukup sesuai yang membedakannya ketelitiannya. Lalu apa yang solusi yang bisa diterapkan itu adalah dengan mengurangi teller, sehingga tingkat service rate atau tingkat kecepatan pelayanannya itu berimbang dengan tingkat kedatangan dari para pelanggan, sehingga waktu kerja mereka sesuai dengan apa yang diupahkan kepada mereka, sehingga bisa menghemat pengeluaran dari Bank BNI ini. Jadi dia gak perlu menggaji dua teller, cukup satu saja itu sudah cukup untuk mengimbangi dari pola kedatangan dari para nasabah atau pelanggan, seperti itu. Untuk sarannya mungkin di sini itu ya, kita menggunakan data. Kalau dari jurnal itu kan biasanya detail, sangat benar-benar detail, ada beberapa angka di belakang koma, itu lebih baik teliti. Karena kalau misalnya kita kurang satu angka saja atau tidak teliti, itu akan terjadi kesalahan pada perhitungan, baik itu software maupun itu perhitungan manualnya sendiri. Jadi krusialnya untuk saran seperti itu. Oke, kurang lebih itu dari laporan ujian global untuk studi kasus antrian pada Bank BNI kantor cabang pemantau air tawar. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.